Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan video mengenai 6 benih padi yang cocok ditanam di tahun 2024. Oleh karena itu, para sahabat tani di Nusantara bisa memilih jenis padi ini sesuai kondisi lingkungannya untuk ditanam di musim depan atau di tahun 2024. Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Jangan di skip ya. Tonton sampai akhir biar gak salah paham. Yang pertama yaitu padi kolosebo. Jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Jawa Barat. Untuk umur benih padi ini yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam. Untuk anakan 30 sampai dengan 45 anakan per rumpunnya. Untuk jumlah bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 300 bulir per malainya. Lumayan banyak ya. Untuk berat bobot gabah per 1000 bulir ini lumayan 30 gram. Ya lumayan agak sama ya dengan C2. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 95 cm. Kemudian untuk panjang malai sekitar 30 cm. Untuk rasa nasi pulen. Potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Jenis padi ini tahan rebah, cocok sekali ditanam untuk musim penghujan. Dan ini juga tahan terhadap penyakit HDB ataupun kresek dan jamur patah leher, jamur blas, dan agak tahan terhadap orang batang coklat. Dan yang satu lagi ini toleran terhadap tanah asam. Yang selanjutnya yaitu padi HMS 700. Jenis tanaman ini memiliki umur panen yaitu 90 hari setelah tanam dengan tinggi tanaman 120 cm. Tanaman ini tahan rebah dengan jumlah anakan per rumpunnya yaitu 15 sampai 20 batang. Untuk yang menjadikan tanaman ini idola di para petani yaitu dengan bulir yang cukup banyak yaitu 400 sampai dengan 500 bulir per malainya. Untuk warna gabah sendiri ini kuning bersih, sedangkan untuk rasa nasi yaitu pulen. Untuk potensi dari jenis padi ini lumayan tinggi ya para sahabat, bisa mencapai 14 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan yaitu baru mencapai 12 ton per hektarnya. Bentuk gabah sendiri yaitu besar lonjong. Bagaimana dengan ketahanan terhadap hama penyakit? Ini lumayan cukup tahan terhadap jamur terutama blas ya. Kemudian potong leher yang sering kita sebut dengan neck blast. Jenis padi ini mampu tumbuh hingga ketinggian 480 meter dpl dan perawatannya juga sangat mudah para sahabat.
Yang selanjutnya yaitu jenis padi lokal yang memiliki malai panjang dengan produksi yang lumayan tinggi. Si Petruk yang dinamai karena memiliki malai yang cukup panjang, usianya lumayan cukup genjah ya para sahabat, yaitu 85 hari setelah tanam. Dengan jumlah anakan yang lumayan cukup banyak, yaitu 40 sampai dengan 40 batang ya. Dengan jumlah bulir padi per malainya yaitu 250 sampai dengan ada yang 400 bulir per malainya. Lumayan cukup banyak ya para sahabat. Untuk tinggi sendiri ini 1 meter atau 100 cm dengan ketahanan terhadap jamur dan kerebahan menjadikan para petani banyak yang meminati jenis padi galur si Petruk ini. Walaupun tinggi, jenis padi ini tahan terhadap kerebahan dan juga dalam pemanenan ini gak susah. Artinya padi yang kita panen ini mudah rontok. Kemudian berasnya bening tanpa kapur. Untuk rasa sendiri ini pulen. Untuk ukuran bulir ini lumayan panjang dan besar seperti ceherang para sahabat. Untuk rendemen sendiri ini lumayan bagus, yaitu sekitar 60 sampai 65% rendemennya. Untuk memaksimalkan potensi hasil dari jenis padi si Petruk ini yang bisa mencapai dengan 15 ton per hektarnya, maka harus dilaksanakan pemeliharaan yang baik itu pemupukan dan perawatan. Yang selanjutnya yaitu si Gunca 02, di mana varietas ini merupakan varietas galur dengan memiliki malai panjang dengan rata-rata per malainya 230 sampai dengan 300 bulir per malai. Ini merupakan varietas dengan tekstur nasi yang pulen dan memiliki potensi hasil yang sangat tinggi, yaitu sekitar 10 ton per hektarnya. Untuk umur sendiri ini merupakan varietas yang cukup cepat juga dipanen karena memiliki umur 90 hari setelah tanam. Selain itu juga varietas ini memiliki anakan yang cukup banyak, yaitu 30 sampai 35 anakan per rumpunnya. Untuk kualitas beras sendiri ini menjadikan primadona para petani karena masuk ke kelas premium, memiliki panjang dan bulir yang cukup besar. Bisa dilihat sendiri ini penampakannya. Yang selanjutnya yaitu jenis padi MR269, di mana jenis padi ini digadang-gadang bisa mengalahkan jenis padi hibrida karena produksi yang lumayan cukup tinggi ya. Untuk umur tanaman ini yaitu 95 hari setelah tanam. Sedangkan untuk tinggi tanaman ini 90 sampai dengan 110 cm dengan daun bendera yang tegak, di mana hama burung pipit tidak menyukai bentuk tanaman padi yang seperti ini.
Untuk bentuk gabah sendiri yaitu panjang dan ramping. Warna gabah kuning bersih, kemudian tanaman ini tahan rebah. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, tahan terhadap serangan wereng dan juga tahan terhadap hawar daun bakteri. Selain itu juga tahan terhadap virus kelowor ya para sahabat. Selain ketahanan terhadap hama dan penyakit, juga memiliki rata-rata produksi 10-12 ton per hektarnya dengan potensi bisa mencapai 13 ton per hektar. Mantap bukan? Yang keempat yaitu jenis padi galur dari Medan yaitu Imrida C2. Di mana jenis padi ini memiliki umur tanaman 90 hari setelah tanam dengan tinggi batang 90 cm dan daun bendera sudung tegak. Untuk bentuk gabah sendiri yaitu panjang montok dengan anakan perumpunnya yaitu sampai 40 batang. Untuk jumlah bulir sendiri yaitu 250 sampai dengan 280 bulir per malainya. Rata-rata hasil di lapangan yaitu 8,5 sampai 9 ton per hektarnya. Untuk rasa nasi enak dan pulen. Kerontokan juga ini mudah ya. Bobot gabah sendiri per 1000 butir yaitu 30,27 gram. Lumayan berat ya, ini merupakan pesaing dari Impari 32. Kemudian untuk perawatan sendiri ini lumayan mudah. Yang terakhir yaitu jenis galur dari Aceh yaitu 303 AGT. Di mana padi ini memiliki umur 85 sampai 90 hari setelah tanam dengan jumlah anakan 25 sampai 30 batang per rumpunnya. Untuk hasil sendiri yaitu 8 sampai dengan 11 ton per hektarnya. Untuk jumlah anakan lumayan cukup banyak ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang terpenting yaitu jumlah bulir per malainya ini 300 sampai dengan ada yang 500 bulir per malainya. Lihat sendiri ya para sahabat. Nih malainya dengan bulir yang lumayan banyak. Kemudian untuk nasi sendiri ini wangi pulen ya. Cocok untuk nasi aromatik ya. Untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm sampai dengan 110 cm. Lumayan tinggi tapi tidak menjadikan tanaman ini mudah roboh. Mungkin itu 5 jenis padi yang menjadi rekomendasi Kang Mumu untuk ditanam di tahun 2024 yang memiliki potensi yang tinggi, kemudian ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lumayan cukup tahan ya. Bagi para sahabat Kang Mumu dimanapun kalian berada yang pernah menanam dari 5 jenis padi ini, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para sahabat dan para petani di Nusantara yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga para petani di Nusantara selalu diberkahi dengan hasil yang maksimal. Akhirul kalam, wassalamualaikum.